Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Sudah ada Bung Ray Rangkuti, pengamat politik, kemudian juga sudah ada Bung Hariko Wibawa Satria selaku tenaga ahli utama Bakom RI. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Baik, ada Anissa di studio. Saya ingin ke Bung Ray. Bung Ray, langsung saja terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat balas dendam politik. Realitanya sebetulnya kalau di lapangan memang Anda menemukan hal tersebutkah atau hal tersebut juga sudah menjadi realitas di negeri kita, Bung Ray? Iya, kalau sekedar isi pidato sih, saya kira pidato-pidato para pemimpin kita ini selalu bagus-bagus ya, selalu elok-elok lah ya. Tapi apakah pidato itu sebetulnya dijiwai oleh mereka gitu ya? Apakah pidato itu sebetulnya murni ungkapan pikiran hati mereka? Nah itu jadi pertanyaan. Karena seringkali pidato-pidato itu ketika dibenturkan dengan lapangannya, kadang-kadang memang banyak yang nggak connect-nya. Termasuk salah satunya adalah soal polisi yang tidak boleh ya, tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Ini kan sudah menjadi idiom yang sangat lama yang dikembang suburkan oleh masyarakat terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, di mana orang merasa bahwa kalau kita orang di bawah seringkali menjadi objek penegakan hukum, tapi dengan kasat mata kalau orang-orang yang berhubungan dengan elit politik, berhubungan dengan katakanlah orang-orang berada begitu ya, itu seringkali kelihatan penegakan hukumnya tumpul gitu. Di satu segi pidato Pak Prabowo ini menggambarkan realitas sosial yang semua kita juga saya kira ya mengalami dan mengamini itu gitu. Nah, cuma pertanyaannya itu tadi kalau konteksnya misalnya di dalam politik, ya ini nggak terlalu faktual gitu. Karena kenyataannya sampai sekarang dan saya kira sejak dimulai dari periodenya Pak Jokowi ya, khususnya di periode kedua Pak Jokowi, hukum ini sangat tajam ke mereka yang kritis dan seringkali memang agak tumpul kepada mereka yang berada di lingkaran kekuasaan gitu ya. Itu yang kita alami hari ini misalnya ya setidaknya 4 orang ya yang sudah 3 orang diperiksa tapi 4 orang dilaporkan terkait dengan dugaan penghasutan, ada juga dugaan pencemaran nama baik dan seterusnya itu gitu. Tapi jangan lupa ada sekitar 1000-an orang sekarang ya mahasiswa aktivis yang tengah menghadapi proses hukum dari peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Tapi saat yang bersamaan ya itu tadi mereka-mereka yang berada di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo kelihatan seperti tidak tersentuh hukum. Jadi kalau pidato Pak Prabowo ini konteksnya ke situ misalnya salah satunya ke arah yang bersifat politik, saya kira itu tidak menunjukkan lapangan, tapi saya juga bisa paham bahwa pidato-pidato para pemimpin kita itu selalu memang bagus-bagus, elok-elok, meskipun itu tidak menunjuk kepada realitas yang sesungguhnya. Itu satu. Nah yang kedua, kalau Pak Prabowo benar-benar menurut saya ya memiliki perasaan seperti yang diungkapkan di dalam pidato itu gitu ya, yang disampaikan di dalam pidato itu, saya kira harus dilakukan perubahan mendasar di lingkaran polisi. Yeah. Nah kemarin kita udah diberi kesempatan sebetulnya oleh sejarah gitu lagi kira-kira itu ya, bagaimana mestinya polisi ini dibenahi. Kenyataannya spirit, ide, semangat untuk melakukan reformasi polisi kayaknya berlalu begitu aja. Nggak terlalu banyak poin-poin yang sudah diusulkan baik oleh masyarakat maupun tim reformasi yang dibentuk oleh pemerintah sendiri yang di polisi yang kemudian diadopsi ke dalam undang-undang kepolisian baru. Bahkan ya secara prosedural masih tetap bisa diperdebatkan apakah undang-undang itu ya memenuhi persyaratan ya pembahasan dan penetapan undang-undang di DPR karena begitu cepat ya, begitu draft dari tim reformasi polisi disampaikan ke presiden, hitungan saya 5 hari hitungan hari tanggal dan 3 hari hitungan hari kerja gitu, lalu sudah diparipurnakan gitu. Jadi kita kehilangan momentum yang sangat bagus untuk melakukan reformasi polisi agar tidak ya tumpul ke atas dan tidak
tidak tajam ke bawah, tidak hanya tajam ke bawah gitu. Baik. Nah, salah satu cara lain yang lain menurut saya adalah kalau memang presiden bersungguh-sungguh mendesain sebuah polisi yang nggak tumpul ke atas tapi hanya tajam ke bawah itu, ya menurut saya salah satunya adalah pergantian Kapolri. Nah, Kapolri yang sekarang ini dalam pengamatan saya, bacaan saya adalah Kapolri yang paling banyak memeriksa paling aktivis ya. Dan tentu saya hitung sejak dari 2 tahun di era Pak Jokowi dan sekarang masuk 2 tahun di eranya Pak Prabowo. Ya itu sudah hampir, ya kalau sekarang aja ada ribuan gitu ya di eranya Pak Jokowi, bahkan mungkin ada puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka makar gitu lah ya di era Sigit jadi Kapolri. Nah oleh karena itulah kalau pidato Pak Presiden ini benar-benar keluar dari hati sanubari, pikiran dan visinya, nah 2 langkah itu saya harus lakukan. Perbaiki lagi kembali polisinya gitu ya. Dan yang kedua, ya beri kesempatan kepada orang lain untuk memimpin Kapolri. Oke, pandangan Anda ketika ingin mereformasi Polri harus mengganti kepalanya dulu, tampaknya dengan adanya revisi Undang-Undang Polri begitu ya, ini semakin mengukuhkan begitu ya, sehingga memang sulit begitu untuk kemudian bisa mengganti kepala ataupun dari yang kita ketahui saat ini menjabat sebagai Kapolri. Tapi terkait dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat balas dendam politik, saya ingin kemudian memastikan kembali mungkin kepada Mas Hariko. Mas Hariko, sebetulnya apa yang ingin ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto? Apakah penegakan hukum di negeri kita belakangan ini adakah penegakan hukum yang memang melencengkah dari jalurnya yang atau memang ini menjadi alat politik begitu Pak Hariko? Ya, terima kasih Mbak Anissa, yang saya hormati Bang Ray dan pemirsa Berita 1. Pernyataan Presiden tersebut menyentuh fondasi paling inti dari penegakan hukum dan kedewasaan kita berdemokrasi. Penegakan hukum harus murni berbasis pada alat bukti yang sah, bukan pesanan dari pihak yang sedang memegang kekuasaan, apalagi pesanan dari orang yang punya uang. Seseorang diproses hukum itu karena ia terbukti melanggar hukum, bukan karena ia di kubu politik yang berseberangan. Oke. Nah, tujuan kita kan sama, Mbak Anissa. Jadi tujuan kita ini sama, baik yang di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kita sama-sama ingin Indonesia ini maju. Betul. Dan syarat Indonesia maju ini adalah hukum yang bersih dari dendam politik. Jadi hukum yang bersih dari dendam politik adalah syarat mutlak untuk mencapai dengan Indonesia maju. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Pak Anissa tadi, apa yang dimaksud dengan hukum tidak boleh menjadi dendam politik? Nah, Presiden Prabowo sudah mencontohkan hal ini sebelum menyampaikannya. Presiden tidak pernah dendam dan tidak pernah benci kepada lawan-lawan politiknya. Misalnya dalam praktek keseharian kita, misalnya ada aktivis yang mengkritik pemerintah, sekeras apapun kritiknya, misalnya seperti senior kita ini Bang Ray mengkritik pemerintah, Presiden meminta tidak boleh aktivis ini dicari-cari pasal hukum untuk memenjarakannya, karena kritik itu terbukti menyelamatkan kita. Hanya yang dilarang adalah fitnah. Kalau fitnah itu dilarang oleh semua agama. Kemudian terkait dengan pernyataan Mbak Anissa tadi, apa yang dimaksud dengan hukum tidak boleh menjadi dendam politik? Ya. Misalnya setelah pemilu, ini baik di pusat maupun di daerah, seringkali ada godaan dari pihak-pihak yang menang untuk menggunakan aparat penegak hukum untuk mencari-cari kesalahan pihak yang kalah. Nah, Presiden Prabowo ingin memastikan siklus balas dendam ini tidak terjadi karena akan menghambat kita menjadi negara maju. Dan Presiden Prabowo adalah presiden bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya presiden bagi para pemilihnya ketika pemilihan presiden kemarin. Apakah artinya Mas Hariko
Pak Presiden ingin memastikan begitu ya siklus balas dendam ini tidak terjadi tadi Anda sampaikan begitu ya. Artinya ini menjadi sebuah teguran terbukakah karena kemudian istana sebetulnya ini sudah mengendus adanya kemudian faksi-faksi mungkin karena ini momentumnya adalah pada Hari Bayangkara Polri, mungkin bisa jadi adalah di internal Polri faksinya atau di jajaran pemerintahan yang memegang kekuasaan juga begitu ya, yang masih bermain politik praktis begitu yang ada di luar dari kendali Presiden Prabowo Subianto. Ya, Presiden Prabowo sering mengatakan kita ini hidup di dunia dan kita ini sudah lama jadi bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, baik di pusat maupun di daerah, seringkali ada godaan dari pihak yang menang untuk menggunakan aparat penegak hukum guna mencari kesalahan-kesalahan pihak yang kalah. Dan jangan lupa kita ini luas sekali, ada 38 provinsi, ada 514 kota dan kabupaten. Nah, Presiden Prabowo ingin memastikan agar siklus balas dendam itu tidak terjadi karena ini menghambat kita untuk menjadi negara maju. Tetapi Mbak Anissa, kalau kita dengar kembali apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, penekanan di awalnya sesungguhnya adalah untuk agar saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan, saudara-saudara kita yang paling lemah, atau saudara-saudara kita yang tidak punya kenalan pejabat, ini wajib dilayani dengan sebaik-baiknya. Jadi masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani oleh Polri atau oleh aparat penegak hukum. Nah, kemudian orang yang benar, aktivis-aktivis yang benar yang mengkritik pemerintah ini harus merasa aman. Merasa aman. Sedangkan orang yang bersalah itu harus bertanggung jawab. Jadi Presiden menekankan kembali, kritik itu sangat penting dan demokrasi ini harus dijaga. Bahkan tadi ada pernyataan Presiden yang sering disampaikan, yang sering kita lihat dalam berbagai aspirasi mahasiswa. Jadi kalau kita lihat dalam berbagai demonstrasi mahasiswa, itu sering para aktivis dan para mahasiswa mengingatkan kepada para pejabat bahwa para pejabat ini gaji dan fasilitasnya itu dari rakyat. Nah, Presiden menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini dengan sangat mudah dan bahasa yang sangat mudah dipahami. Terang-terangan Presiden mengatakan bahwa gaji, seragam, dan perlengkapan dari pejabat dan aparat penegak hukum ini dari rakyat. Kemudian Presiden juga meminta agar seluruh personel Polri berani untuk membela kebenaran dan membela masyarakat yang lemah, serta tidak gentar menghadapi tekanan apapun. Kemudian tidak melayani orang-orang yang menekan aparat penegak hukum karena hanya dia memiliki uang. Oke, saya ingin ke Bung Rai. Bung Rai, tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Hariko begitu ya, bahwa tampaknya tidak hanya pada jajaran elit di pusat saja, hal ini juga ditegaskan untuk jajaran elit yang ada di daerah. Itu berarti Presiden melihat kemudian adanya indikasi bahwa aparat kita memang hari-hari ini masih sering dijadikan untuk kepentingan dari politik praktis itu sendiri. Benarkah begitu Bung Rai Anda melihatnya? Iya, saya kira itu semua udah pemahaman kita dan oleh karena itulah masuk di dalam pidato Pak Prabowo. Gitu. Yang saya mau katakan itu bukan kenyataannya, yang saya mau katakan itu adalah apakah teks yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu benar-benar keluar dari pikiran, hati, dan visi Pak Prabowo. Sebab kalau itu keluar dari hati, visi Pak Prabowo, saya kira momentum reformasi yang kemarin itu adalah momentum di mana betul-betul Pak Prabowo melakukan reformasi polisi. Sebab apa yang disebutkan tadi itu, polisi yang cenderung berpolitik, gitu, polisi yang tajam kepada rakyat bawah tapi tumpul ke atas, itu sudah seperti kultur dan seperti yang bahkan pada tingkat tertentu mungkin diciptakan oleh sistemnya. Nah, oleh karena itu kalau mau membangun kultur baru kepolisian yang benar-benar independen, yang benar-benar profesional di bidang penegakan hukum dan juga ketertiban, tidak bisa tidak harus kembali mendesain ulang format struktur bagan dari institusi polisi kita, termasuk melakukan reformasi kulturnya.
bahwa polisi kita selama ini terlihat lebih melayani mereka yang berpunya, entah itu punya harta atau punya jabatan, itu memang fakta yang kita alami sampai hari ini. Oke. Dan oleh karena itulah kemudian tingkat kepuasan kepada polisi kita itu turun. Ya. Makanya saya menyebut salah satu caranya itu untuk memperlihatkan pikiran, hati, dan visi Pak Prabowo yang memang ingin polisi ini lebih independen, lebih profesional itu mengganti Kapolri yang sekarang. Sebab menurut saya selama Kapolrinya Pak Sigit akan sangat sulit mengubah kultur yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan menggunakan hukum untuk instrumen politik gitu ya, atau balas dendam politik. Ini salah satu masalah yang kita alami di era kedua dari Pak Jokowi. Hukum seringkali dipergunakan untuk membuat satu ya kritikus diam dan atau orang yang ingin melangkah keluar dari lingkungan Pak Jokowi itu tidak jadi keluar gitu. Nah, persoalannya sekarang adalah tadi disebut Pak Prabowo itu nggak pernah membenci orang. Nah, masalahnya Bung Hariko tidak memang Pak Prabowo-nya ANSI, tidak Pak Prabowo-nya sendiri. Apalagi setelah revisi undang-undang baik ITE maupun undang-undang KUHP yang memungkinkan ya jabatan itu melakukan pelaporan, tapi yang melakukan itu adalah orang-orang yang terafiliasi dengan Pak Prabowo. Entah itu pendukungnya, entah itu yang sekarang saja, bahkan kemarin Bung Hariko masih ada laporan kepada Profesor Saiful Mujani, Islah Bawari, Bahrawi, dan saya dengar juga Ferry Amsari dengan tuduhan yang sama masuk ke polisi gitu loh. Tio juga dilaporkan juga oleh orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo gitu. Saya kira ini juga yang harus ditekankan kepada para pendukung Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sendiri merasa bahwa cara-cara yang dilakukan oleh para pendukungnya itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Baik, tampak ada sesuatu hal begitu ya yang kemudian juga jika ini menjadi hal yang benar-benar ingin disampaikan dari lubuk hati Presiden Prabowo Subianto, ada perbedaan dengan fakta yang terjadi begitu ya. Kita harapkan begitu ya bahwa hukum ini memang tidak boleh dijadikan untuk balas dendam politik ataupun bagi kelompok yang kemudian memiliki uang bebas dari intervensi finansial dan lain sebagainya. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Utama, Bung Rai dan juga Bung Hariko. Salam sehat selalu, selamat sore. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Bung Hariko. Terima kasih Bang Rai.